Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Pemirsa Tafidu TV yang berbahagia, pada hari ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami karena di studio telah hadir tokoh-tokoh hebat, terutama di dalam mengembangkan masyarakat adat yang ada di Kota Dumai. Maka pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan dinamika suku Akik yang ada di Kota Dumai. Di studio telah hadir beberapa narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan satu persatu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka yang selalu konsen terhadap suku-suku yang ada di kawasan pesisir Selat Melaka, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang kedua, tokoh yang selalu memperhatikan terkait dengan bagaimana pemberdayaan, pengembangan masyarakat suku Akik baik yang ada di Kota Dumai maupun di Pulau Rupat, yaitu Datuk Akhtar Reo. Assalamualaikum. Dan ini yang paling penting adalah di studio juga telah hadir salah seorang tokoh yang merupakan batin suku Akik Kota Dumai, Datuk Adres Alek. Assalamualaikum. Baik, karena diskusi ini kita datar aja, yang penting ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dari dialog kita pada hari ini. Kita mohon dulu penjelasan pada Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka di dalam melihat dan mengkaji terkait semua suku yang ada di pesisir Selat Melaka, terkait dengan dinamika masyarakatnya, terkait dengan dinamika kehidupannya, dengan globalisasi yang ada pada hari ini, bagaimana mereka menjaga eksistensi dari hukum adatnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, sehingga mereka tetap eksis di tengah-tengah masyarakat adat. Baik, kita beri kesempatan kepada Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Baik, terima kasih host kami yang pada pagi hari ini kita mulai kembali dalam satu dialog bersama Datuk Adek. Ini adalah sahabat lama dan beliau adalah batin dari suku Akik Kota Dumai, Bapak Datuk Akhtar Reo. Beliau ini adalah melihat dan memperhatikan dan memberikan apresiasi hubungan terhadap persukuan yang ada di Kota Dumai, dan memang beliau juga adalah dari garis keturunan Akik yang ada di Pulau Rupat. Ya. Nah, saya pada kesempatan ini ingin berkongsi dengan kita semua, para pemirsa yang beriman, bahwa Akik ini merupakan satu komunitas suku masyarakat asli yang mayoritas berada di pesisir Selat Melaka, terutama yang berada di Bengkalis, Rupat, Dumai, Siak. Nah, dalam konteks sejarah peradaban yang ada di Selat Melaka, tidak ada yang bisa kita pungkiri bahwa suku Akik merupakan satu komunitas yang luar biasa pada masa lalu. Ya, kolaborasi dengan tamadun Melayu juga merupakan satu kolaborasi yang menarik, ya. Apalagi pada abad-abad awal, ya, pada paruh pertama, anggaplah kita mengawali dari titik ketika Tompel menulis Suma Oriental pada abad ke-16 misalnya. Di sana sudah diceritakan bagaimana peran kedaulatan Melayu dan masyarakat-masyarakat yang pada waktu itu disebut dengan masyarakat Selat, ya, atau orang Selat. Ya, orang Selat ini terutama yang mendiami Bengkalis, yang mendiami pesisir Sumatera dan Pulau Rupat. Nah, ini disebut
dengan orang selat. Itu perannya penting sekali. Yang pertama, mereka memiliki kepiawaian dengan laut. Ya. Jadi masyarakat-masyarakat yang memiliki kepiawaian dengan laut dulu, mungkin teknologi laut itu belum berkembang, maka pelaut-pelaut Melayu pada waktu itu harus mengajak ya masyarakat selat ini atau orang selat ini untuk sebagai navigasi, untuk menunjuk arah dan sebagainya. Ya, mereka memang piawai menggunakan transportasi laut. Begitu juga dengan masyarakat Akit yang memiliki kepiawaian dengan hutan. Ya, jadi mereka memiliki pemahaman yang tinggi terhadap potensi-potensi sumber daya hutan pada masa yang lalu, damar dan kayu-kayu yang berharga, ya, dan termasuklah yang sampai hari ini masih sangat luar biasa adalah madu lebah, ya, rotan dan sebagainya. Dan awal peradaban juga kita mengenal barus, ya, sebagai kapur barus, damar yang merupakan komoditi ekspor. Jadi dulu ya komoditi ekspor sampai masuk ke jalur sutra, sampai ke Eropa, Cina dan India, itu harus melakukan kolaborasi dengan masyarakat-masyarakat pedalaman, masyarakat asli, karena mereka yang piawai, mereka tahu betul kapan kayu boleh terbang, ya, macam mana harus masuk hutan, ya, bagaimana mengatasi semua rintangan-rintangan hutan, ya, dan ini adalah kepiawaian masyarakat-masyarakat lokal atau masyarakat asli pada waktu itu. Nah, persoalannya adalah ketika komoditi ekspor setelah pasca kolonial itu bergeser dari barang-barang hutan itu menjadi produk-produk industri, ya, ini terjadi pergeseran sehingga peran-peran masyarakat suku asli ini menjadi lemah dan akhirnya mereka dipinggirkan. Nah, ini jadi masalah itu, ya. Jadi ketika awal mereka adalah satu kekuatan kolaborasi, tapi ketika era peradaban sudah maju teknologi, anggaplah itu industri, revolusi industri 4.0 hari ini, 3.0 ketika internet, komputer ditemukan, ketika mesin uap ditemukan, ya. Akhirnya terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, pergeseran inilah yang hari ini existing, ya, dilakukan oleh pemangku-pemangkunya. Nah, maka muncullah tokoh-tokoh seperti batin kita, ya, Pak Mengaling kita ini yang konsisten berada di sukunya, mempertahankan local wisdom, ya, mempertahankan local wisdom bukan hanya dari aspek teknologi, tapi juga dari aspek kepercayaan, ya, yang masih sampai ini dibina. Dalam catatan sejarah juga tidak heran, ya, kalau masyarakat suku Akit memiliki garis singgung yang kadang-kadang memiliki garis singgung yang sama dengan suku Melayu, ya, suku Melayu. Tapi diantaranya pastilah punya perbedaan, ya. Nah, ini menarik, ya. Jadi dialog kita pada hari ini dengan menampilkan Datuk Batin kita pada hari ini akan tentu memberikan wacana yang lebih menarik, terutama bagi kita penggiat pesisir Selat Melaka. Terima kasih pengantar. Terima kasih Pak Dokter. Jadi kalau kita lihat, ini gitu Pak Dokter, ini kan suku Akit kan mendiami semua pulau yang ada, mulai dari Pulau Upat, Pulau Engkalis, Merbau, sampailah ke Kalimantan kan. Ini kalau dibuat persatuan luar biasa nih Pak Dokter. Gitu. Batin Akit Dumai, kira-kira tuh untuk sampai dengan hari ini, khususnya suku Akit yang ada di kota Dumai, populasi kita tuh sudah mencapai berapa banyak itu? Kurang lebih satu kota Dumai sampai Lubugau, kecamatan Semestiran kurang lebih 400. 400 kakak. 400 kakak. 400 kakak. Jadi kalau tadi kita cerita aja masalah penanaman dan damar. Setiap orang Akit ngambil damar. Pada zaman dulu hutan harus di sela-sela yang buka hutan. Nah, orang Akit yang buka hutan pada zaman dulu, pertama-tama yang ada di situ adalah anak hayat namanya, rakyat kalau bahasa Indonesianya. Nah, setelah anak hayat ini menemui Apit Lembang. Apit Lembang ini adalah salah satu tokoh, kalau sekarang ini salah satu tokoh, dia itu adalah bisa menyampaikan
sampaikan kepada pawang untuk buka hutan ini. Jadi sudah sampai dia di tangan pawang, pawang mohonkan kepada batin, hutan ini akan kita buka untuk anak hayat 190 namanya itu. 190 anak peladang. Nah, jadi dengan adanya membuka hutan tadi, pawang, Habib Lembang menemui pawang, pawang itu memberi kemenyan pada zaman dulu. Memberi kemenyan dengan beras 4 warna. Sewaktu kayu mau ditebang hutan itu, harus dibersih dulu, namanya melahas. Artinya kalau bahasa sekarang ini gimas. Itu dengan 3 batang kayu tidak boleh sangkut. Kalau sangkut namanya gagal. Nah, setelah ini proses buka mata lahas, jadilah timbul mata tebang. Tapi sebelum dia membuka mata lahas segala bagai ini, dia minta izin dulu kepada tuan tanah. Tuan tanah ini namanya, itu ada namanya peminta tapak lawang tapak larang. Jadi dibetullah itu tapak lawang, namanya aku masa tahu. Ini tugas pawang. Jadi atas izin batin. Nah, jadi setelah hutan ini ditebang, yang dulu kan dibakar nih. Nah, sudah dibakar bersih, timbullah damar. Inilah pekerjaan sambil menanam padi, menabur padi, menugal padi, dapatlah damar. Inilah cari makan beliau. Sebagian dijuallah kepada orang toke-toke pada zaman dulu tuh, itu ceritanya. Nah, menunggu padi ini tumbuh, ya, padi ini tumbuh sampai dia, artinya mengawasi hewan-hewan ini, hewan-hewan babi ini kan ada hamanya ini, ya kan? Hewan ini diawasi dengan ada namanya tenaga ampuh. Jadi kalau padi baru tumbuh, dia dijaga dia dengan itu monyet. Ya, untuk memusnahkan monyet ini bisa selamat padi ini, dia menggunakan sumpit. Nah, sumpit itulah pekerjaan seseorang anak peladang tadi. Nah, setelah itu dapat sumpit, sampailah dia padi dah basahin, itu padi bunting. Padi bunting dah 4 bulan, 3 bulan lebih. Itu diawasi lagi dengan babi. Ini namanya orang aktif itu tidak terlepas daripada kerja berburu. Tombak itu pojok itu memang senjata menakik. Tombak pojok. Tombak pojok, bahasa apanya tombak, bahasa akhirnya pojok. Pojok itu matanya 2, bisa berubah mata 1. Nah, ini dia memang ada. Kalau tombak beda. Tombak beda. Kalau tombak itu ulunya pendek. Ulunya kurang lebih 1 meter lebih. Kalau pojok itu mau 2 meter. Nah, itulah penjaga-penjaga sehingga dapat orang itu buka damar, ambil damar, beradaan padi. Prosesnya sangat banyak. Kalau dari padi itu saja, itu sudah sangat banyak betul proses. Nah, ini baru disetujui, ya kan? Nah, dari sampai muang ngancak, sampai nuai padi pertama, emping layun. Nah, karena kita di bawah perintah kerajaan zaman dulu, ya, itu sampai dari nuai, ya. Proses nuai juga banyak, kita ambil pertengahan dulu. Dari setelah nampak nuai, ini kan ada hasilnya padi keras, padi lutung, padi tahun. Padi tahun ini dikasih 5 gendang kepada pawang, ya, 5 gendang kepada kerajaan Siak waktu itu. Itulah namanya ngandah Pancung Alas. Nah, Pancung Alas itu tertinggi daripada Pancung Alas tadi itu, ada hasil dari membuang, hasil dari mengkawan, hasil dari tanaman tadi setiap tahunnya. Nah, ini dibayar dan induknya itu namanya Pak Bekes Kemunjang. Artinya macam satu cendramata. Bos kemunjang itu ini, padi lutung, padi tahun, padi kulit hitam tadi dulu, yang macam padi tadi itu, di ujung padi itu ada lebih kurang 1 kilo, inilah hadiah. Hadiah untuk kerajaan, itu namanya Pancung Alas. Nah, itu pekerjaan orang aktif zaman dulu, itu sudah dapat hasil padi. Jadi diberlakukan ini karena di sini kan sudah merdeka, tidak ada lagi bayar Pancung Alas ini. Nah, Pancung Alas. Jadi Pancung Alas ini dulu diantar ke Siak. Itu moyang-moyang kami, nenek-nenek kami dah masih ingat, dia ditaruh dia pergi ngantar ke Siak. Artinya tuh 400 orang ini kita betul-betul dari Pulau Lupat ya, Pak? Ya, Pulau Lupat. 1-2 dari Bengkalis ada, 1-2 lah. Tapi mayoritas itu kan Rebek Kuku Gaung itu pada tahun 82 sampai sekarang itu kurang lebih 400. Sampai menyebar ke rumah dulu, orang kita ada di rumah ini. Nerbit aku ke hutan ya, ladang.
Sampai jadilah dia sebuah kampung namanya Nerbit Besar. Nah, di sekarang Kelurahan Lubuk Gaung. Ya dulu kan desa Lubuk Gaung. Kok bisa pindah ke Pulau Dumai, ke Dumai itu? Nah, ini perubahan zaman. Saya sebetulnya ini, kalau saya dulu ada rumah sekolah, saya bukan sarjana. Saya sudah sarjana doktor, insinyur, profesor. Kenapa saya katakan ini? Karena waktu itu tidak ada rumah sekolah. Kalau saya katakan saya sekolah, bahasa sekarang ini STT. Ini menyalahi ketentuan. Jadi STT ini artinya ini SD tidak taman. Saya kan kalau saya tempat dulu seperti sekarang, doktorandus apa Mister MM udah tahu saya. Karena zaman dulu hidup itu sangat susah, satu, kedua pendidikan itu tidak ada, namanya pulau. Jadi berpikir saya jangan sampai lagi anak saya sedemikian. Maka saya cari selangkah dari Pulau Rupat ke Nerbit itu 2 hari pakai sampan dengan ipar saya dikasih abang saya 5.000, abang saya pun berat masih saya ke sana. Jadi beras baru 300 rupiah sekilo, saya beli berat lawang ini bawa ke Nerbit. Nah sampai sekarang tanah yang saya beli itu sampai sekarang. Apakah pilihannya pindah dari Pulau Rupat itu pindah ke Nerbit itu juga atas saran dari orang tetua adat atau kamu pindah sendiri? Kalau ketua adatnya tidak mau kasih. Nah, dia kan sayang karena pulau ini kan pulau dapat dia. Setelah ngomong pulau dapat namanya. Dia sayang, tapi karena pendidikan waktu itu kan malum lah ya. Merdeka kita ini belum begitu lama, pemerintah kan tak itu banyak nih. Ya kan mau di sekolah nih. Jadi saya pikir kalau saya sampai segini, anak saya tak bodoh SD itu tak tamat juga nih. Jangankan jadi SD, jadi TK, mau dapat SD tak dapat nih. Kenapa? Karena pendidikan. Tapi mudah-mudahan dan sekarang 20 tahun sekian ini sudah mantap. Sudah ada SMA-nya. Mungkin dengan suku Sakai gimana? Ada sudah ada Sakai. Dari kaitan Nah, Sakai itu kalau menurut saya, Akit itu ada 4 suku. Pertama suku Akit, kedua suku Hutan. Pertama suku Akit, kedua suku Hatas, ketiga suku Hutan, keempat Orang Mantap. Nah, itu disebut itu penjaga dengan surat mohon itu namanya Panglima Senggang, itu didiami orang Akit. Penjaga Datuk Kuala Tuan Samang itu Datuk Bintang Buheleh, itu Datuk Kebenar, itu nyaga Tuan Samang itu namanya Akit Hatas. Nah, penjaga di Tanjung Sepudi itu namanya itu Asli Hutan. Itu Asli Hutan itu bahasanya beda dengan orang Akit. Dia nyakap tak ada, kalau Akitnya uko ada, kalau dia nyakap tak ada om. Nah itu suku Asli Hutan. Jadi kalau bahasa dari satu suku lagi suku yang pindah menurut sejarah Kepri, orang suku laut itu orang Mantap yang sekarang ada di Teluk Setimur, Teluk Paku, namanya itu kalau dia bisa bilang tak ada itu Musade. Nah, Musade kan itu tak ada. Bahasa mirip tapi beda-beda tipis. Bisa kita biasa membuang adat Anda tidak akan selamat. Kalau tidak mau beradat berarti Anda biadab. Jadi sebagai ngikut. Ini nenek moyang, cerita nenek moyang ini. Leluhur. Ini leluhur. Tak bisa main ini. Siapapun yang membuang adat, tengoklah ini tidak akan selamat. Namanya itu minyak buah runtuh, minyak apa macam nipah di rejak Allah itu. Naik pulau toko tak akan selamat. Yang buang. Makanya orang itu pasti bagaimanapun melestarikan. Jadi ada juga yang taat, ada juga yang tidak. Jadi kalau dia juga mau beradat kita bertanya, tapi kita kasih tahu dia akan susahin dirinya. Tidak tahu kita kasih. Sama dengan orang Akit, kenapa dia makan kemenyan? Orang Akit makan kemenyan nih. Setelah kumpul di apa ya, kaum sahabat handai. Orang ini masih meninggal nih. Ya, jadi dimandikan dengan air 44 kayu. Kalau dia orang muda, dia air setengah 30. Bagaimana air setengah 30? 29 setengah. Nanti dia orang muda umur 14 tahun, 15 tahun. Nah, dia juga dikafankan. Nah, setelah dia dimandikan baru dibujurkan. Dibujurkan ini pakai ikan, kita balikkan, terus pakai selimut, disober namanya. Baru dimantrakan pakai kemenyan. Makanya orang Akit tidak terpisah dengan Teluk, Tanjung, Gobok, Bahan. 7 teluk, 7 tanjung, 7 bukit, 7 kematan, 7 betala langit, 7 betala bumi, aku minta buka pintu surga 7. Jadi bapaknya punya
Siapa nama di kepala? Santai aja dia. Ini ceritanya, makanya orang aktif ini pakai kemenyan. Nah, sudah dia itu dikumpul ke kaum, makan kemenyan, dia dapatkan. Kampaninya ada 1, 3, 5, 7, 9, 12, tapi jarang yang dapat 12, yang banyak dapat 7. 12 itu sudah 100 tahun kan. Nah, dia ditutuskan 5. Ditutuskan 5 ini, kalau setelah dia masuk umur ke tiang lahat, dibuka di tepi ini nanti. Kaki tugas manusia membuka, kepala tugas manusia menangkan. Ini bukan tugas kita, menurut ajaran. Nah, kaki ini diikat di kepala lisan, kaki ditumpun, kepala di kepala. Nah, jadi semuanya ini sampai mancang nisan dengan orang aktif terkenal namanya rumah pembendul, kubur pun pembendul. Pembendulnya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya nisan. Jadi tidak terlupakan tutus 5, beradat dia 5, sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau itu kan 5. Ditutus juga 5, bendul juga 5, tidak terlepaskan. Nah itu ceritanya ini, cerita panjang ini, kalau cerita ini 2 hari tak selesai. 2 hari tak selesai. 2 hari tak selesai ini. Tuan Tar, sebagai orang yang selalu punya perhatian yang besar, kemudian ikut membina, mengembangkan, menjaga suku akidnya tetap terjaga nilai-nilai leluhurnya itu kepada anak cucu. Kira-kira apa pesan yang paling penting yang harus dijaga oleh suku akid sendiri dan juga oleh masyarakat tempatan? Saya tidak terlalu jauh dalam hal suku akid, tetapi kalau dari sebuah makna bahwa yang hilangnya adat-adat ini dikarenakan apa yang dibilang Pak Dr. Jam katakan sudah kota itu sudah menjadi modern, mulai hilang. Tadi sambutan dari Datuk kami mengatakan bahwa untuk kehidupan zaman dan sebagainya juga sudah ada perbauran dengan antara Turki dengan hak yang asli. Jadi sampai di sana dulu istilahnya dari Cina Akid karena ada asimilasi tentang Turki. Jadi kahlah dari Akid juga kalau kita peranakan nama. Jadi akhirnya pemerintah itu pada zaman, kita bicara zaman yang dulu mungkin tersingkir lah. Kita masih ingat dulu zaman bagi Manfred dan British Britain. Jadi keturunan ini tidak menjadi prioritas kalau dibilang intervensi itu lah seperti yang disambutkan oleh tidak bisa sekolah, disambutkan oleh sampai di situ. Jadi sehingga yang diambil pada saya mendapat mengikuti bagaimana akid ini supaya diakui oleh pemerintah, kenapa tidak diakui oleh satu pemerintah. Alhamdulillah baru-baru ini baru dari wali kota gagasan-gagasan yang keinginan kita kemarin itu bulan Desember Agustus telah resmi dia dilantik sebagai Subakir Kota Lima. Kita bersyukurlah. Tapi kalau kembali kita bicara tentang yang diasingkan Cina Akid yang tidak mendapatkan prioritas atau dari pemerintah, jika ada tekanan ini intervensi, sehingga perusahaan-perusahaan baik PT baik pun apa diadakan non-fee dan free. Jadi kalau belah kita akid yang menikah tadi yang tadi asimilasi menikah itu secara adat, menikah itu secara adat itu tidak punya catatan, tidak ada surat nikah. Menurut peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia zaman itu, kalau tidak ada surat nikah itu luar nikah, statusnya dibuat mengikut ibu, sehingga kita pada saat itu ayah kita keturunan kita mendapatkan
pengakuan dari pemerintah dan daerah. Bupati ditandatangani Soswal mengeluarkan surat keterangan suku adat. Itu kesempatan yang diberikan. Tapi saya mengikuti terus. Tapi untuk mengaku suku adat ini barulah pada Agustus Ya, 2023 yang kemarin. Kita terima kasih lah sama pemerintah. Jadi menonjolnya tadi sambung beberapa Pak Dokter Pak Izal tadi mengatakan ini terputus karena ini. Inilah terputus memperdayakan orang Akit ini, dia tidak ada berdaya, dia bertahan di tempat ya. Bertahan di tempat. Jadi untuk dikembangkan sulit. Pemimpinnya itu kadang-kadang belum ada ketemu Yang membawa ke yang depan. membawa. Jadi itu yang saya pantau terus, persoalan-persoalan Akit ini ada di mana. Berbeda dengan ini suku Sakai. Nah, sedangkan penerapan yang di kampung Batu Panjang itu Pulau Rupat tahun itu adalah masalah agama, datang dari Jerman, datang dari Medan untuk memberikan bagi orang Kristen. Jadi jauh pengaruhnya berpengaruh dikarenakan kawin asimilasi ini tadi bertoke dengan ini agama Konghucu. Kebanyakan rakyat mencari enaknya saja mengikut agama itu. Jadi hilang semakin akan hilang yang disebutkan Datuk Aling ini tadi, budaya dan dia itu semakin hilang. Jadi tidak ada lagi akan hilang akhirnya. Nah, ini harapan kita ini bulan Agustus yang lalu sudah diresmi oleh Kota Dumai. Nah, ini akan untuk meneruskan mengikuti Akit ini ada di mana. Nah, kira-kira itu. Saya tidak terlalu jauh dalam konsep ini ya kan. Baik para pemirsa Tovindo TV, kalau kita lebih gali mendalam, ini sangat menarik dialog kita pada hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita, membatasi kita. Tetapi paling tidak kami berharap dan dialog ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama terkait dengan dinamika masyarakat Akit, baik yang ada di Kota Dumai maupun yang ada di Pulau Rupat. Namun sebelum saya tutup dialog kita pada hari ini, saya minta dulu closing statement boleh dari Pak Dokter atau Pak Batin, Ketua Batin, Suku Akit, terkait bagaimana biar jangan hilang Harapan dari Datuk Batin ini. Terima kasih. Harapan kami dari suku Akit itu karena kami ini kan tidak punya pendidikan yang gitu jauh. Satu-satu ada, yang sarjana juga ada, tapi kalau saya jelas tidak ada. Harapan saya untuk pemerintah Kota Dumai dan Provinsi Riau bagaimana tolong pandang kami dan diangkatkan budaya kami sampai kami bisa melestarikan adat ini dengan tepat dan terarah dan teruji. Di terarah teruji ini gini, kita harus punya rumah. Kalau kita tidak punya tempat, bagaimana kita mau beradab? Orang beradab mau beradab, orang beradab mau ke tempat, orang berada di tempat mau beradab. Jadi kami di rumah masing-masing. Ini harapan kita ke depan. Kalau bisa, kami pikirkan bagaimana cara supaya kami dapat rumah adat itu. Nah, sedangkan tempat sirih kita saja kebesaran Riau itu ada 5 macam. Ini artinya ada sirih Pinang, Kampung Gambir, Tembakau, ada artinya ini makan datu. Saya tidak mau rekayasa ini. Bagaimana kita duduk ke tempat berada. Ini juga saya. Harapan saya supaya bagaimana bisa pemerintah provinsi memandang kita ini namanya Pak Batin Halingnya tak sekolah ini. Kan gitu ceritanya. Ini harapan saya. Pemerintah lah, Dan pemerintah. pemerintah. Terima kasih Datuk Batin Suku Akit, Datuk Aling, semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap memangku adat ini sehingga bisa mewariskan kepada generasi muda, terutama generasi muda suku Akit, baik yang ada di Kota Dumai maupun yang ada di Pulau Rupat. Baik, waktu juga yang memisahkan kita. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya host Dawami Esos M.Com mengucapkan ribuan terima kasih. Wallahumma fiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.